Heboh ya, banyak yang mensomasi, bahkan menuntut agar Panji dipidanakan. Bahkan di sebuah podcast, Pak Mahfud MD terang-terangan bilang, saya yang akan bela. Ini sih keren sih. Gila sih Pak Mahfud sampai pasang badan ya buat Panji. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang membela mereka? Yang mana kekurangannya itu dijadiin materi stand up comedy. Siapa yang bela mereka? Pak Mahfud benar. Secara hukum, menyebut ngantuk memang bukan penghinaan pidana. Dan aku juga nggak sedang bicara soal pasal, apalagi ingin siapapun dipenjara. Yang ingin aku bicarakan adalah soal etika dan rasa. Karena kita ini bangsa yang memiliki adat ketimuran. Bangsa yang diajarkan empati, unggah-ungguh, dan tahu batasan. Di budaya kita, ada hal-hal yang mungkin legal untuk diucapkan, tapi ya nggak selalu pantas untuk dijadikan bahan bercandaan. Ada batas yang nggak tertulis yang harus dijaga. Bukan karena kita tuh takut dihukum, tapi karena kita tuh menghormati martabat manusia. Guys, komedi itu penting, kritik itu perlu. Tapi komedi bukan kartu bebas untuk menormalisasi candaan atas kondisi personal seseorang. Karena ketika kekurangan atau ekspresi manusia dijadikan hiburan, yang tertawa mungkin banyak, bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kepekaan kita pelan-pelan tuh hilang. Dan di titik ini, aku tuh ingat ada satu nats yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Arti sederhananya, sebelum kita ketawa, sebelum kita bercanda, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan. Seandainya, kalau itu ditujukan kepada kita, apakah kita masih bisa menyebutnya lucu? Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan untuk dijadikan bahan olok-olok, tapi untuk dihormati martabatnya. Secara hukum, materi Panji ini ya mungkin aman. Tapi secara iman dan hati nurani, kita dipanggil untuk lebih berhikmat, wise. Bukan semua yang boleh perlu dilakukan. Bukan semua yang lucu membangun. Bangsa besar bukan cuma bangsa yang paham hukum, tapi bangsa yang tahu kapan harus menahan diri. Dan sebagai seorang yang beriman, bukan cuma tahu ayat, bukan tahu cuma sholat, ibadah, ke gereja, tapi tahu bagaimana menjaga perkataan. Karena kepada akhirnya, empati adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Dan kasih selalu tahu batas. Kalau kalian setuju dengan pendapat gue ini, dan kalian merasa bahwa konten ini baik, dan perlu didengar oleh banyak orang di luar sana, silakan bagikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. God bless you guys.